Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aulia Putri Andika, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 34120200016. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil simakan dari YouTube sebagai tugas ujian akhir semester malam kuliah 5. Mau tahu apa isi dari video tersebut? Langsung saja kita mulai. Sistem pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan Singapura yang punya misalnya lebih banyak dari daya juang yang lebih tinggi. Pilihan dari kita memandang Ibu Mary Indriana, seorang motivator, pengusaha, dan konten kreator. Beliau ini pernah berkuliah di NTU, sebuah universitas di Singapura, dengan jurusan teknik elektronik. Nah, dari video kali ini muncul pertanyaan atau permasalahan yang akan kita bahas. Apa sih yang salah dari pendidikan formal? Menurutnya, sistem pendidikan yang dibuat mungkin sampai hari ini belum relevan dengan yang ada di kehidupan. Beliau memberikan solusi supaya sejak awal siswa-siswa bangun kedua mindsetnya daripada skill yang pada dasarnya akan memutus berubah. Misalnya seorang siswa yang merasa tidak bisa belajar matematika, bagi yang tidak mempunyai growth mindset ini akan menganggap dirinya bodoh. Sementara yang punya growth mindset, dia akan berpikir bahwa saya tidak bisa belajar matematika, mungkin karena saya memang belum belajar saja. Menurutnya pula, kalaupun tidak belajar, yang salah adalah siswanya, bukan dengan menyalahkan kurikulum ataupun sekolah, karena yang seharusnya siswalah yang merespon untuk mencari tahu, belajar di tempat yang lain. Jadi menceritakan pengalamannya ketika kuliah di Singapura, beliau merasa shock dengan budaya-budaya yang ada di sana. Misalnya tentang pembagian kelas, memang sejak TK dan SD di sana memang sudah dijuruskan. Misalnya di kelas A, ya itu memang bagi siswa-siswa yang tingkat kepintarannya tinggi, maka yang mengajak juga yang terbaik. Sementara di Indonesia, kelas A itu isinya campuran, tidak dibagi berdasarkan kemampuan. Lalu ada lagi kejadian di perpustakaan, di mana di Indonesia kebanyakan perpustakaan itu kosong sendiri. Sementara di sana, bahkan sebelum perpustakaan itu buka, sudah banyak yang mengantre supaya mendapatkan tempat nyaman untuk belajar. Yang terakhir, ketika pengajar telah selesai memberikan informasinya, mungkin di Indonesia kelas akan langsung bubar. Namun di sana berbeda. Siswa-siswanya akan maju ke depan, menggerombol dan menanyakan pengajarnya tentang apa yang dia beritahu. Meskipun tidak bertanya, mereka tetap dalam satu kumpulan tersebut karena tidak ingin merasa ketinggalan. Dari situlah cara pandang Ibu Mary Indriana berubah tentang pendidikan. Pendidikan memang tempat belajar, tetapi untuk memaksimalkan itu tergantung kita sendiri. Kita mau rajin apa? Nah, biasanya kan di kampus dosen kalau mengajar disertai dengan referensi yang beliau punya. Ini loh referensi yang saya punya, kalian bisa cari bukunya sendiri. Kadang setelah kita mendapatkan referensi tersebut dan mencoba mencari buku-bukunya, kita merasa seperti mendapatkan harta karun, karena dengan itu kita jadi tahu lebih banyak dari referensi yang dosen
punya tadi. Yang terpenting adalah siswa harus punya mindset, positive self image, punya tujuan dan drive untuk mencapai tujuan itu, dan bisa memanage aktivitas. Jadi dalam sistem akademik yang lebih penting adalah lingkungan yang terbaik, bukan dosen yang terbaik. Karena yang membantu kita punya leadership bagus, inisiatif, drive, mindset, dan daya juang itu justru terbentuk buat kelas akademik. Namun sistem pendidikan saat ini hanya mengajarkan apa yang ada di kelas saja, tapi tidak didesain untuk secara sistemik tentang budaya seperti yang tadi ada di Singapura yang dialami oleh Ibu Mary. Lantas bagaimana kalau itu diterapkan di Indonesia? Sementara tadi kan budaya dari Singapura. Apa langkah yang dapat dilakukan? Ibu Mary menjawab, seandainya beliau adalah seorang Menteri Pendidikan, beliau akan menerapkan project PIS sebagai hasil akhir untuk menandai anak itu ada outputnya. Demikian isi dari video YouTube yang saya simak. Jenis simakan yang saya lakukan adalah menyimak ke taraf tinggi, karena saya tidak akan lanjutkan setelah menyimak narasumber dengan membuat simpulan di catatan. Kemudian saat menyimak yang dilakukan, saya menemukan batasan narasumber tentang sistem pendidikan, di mana saat ini lebih fokus kepada skill yang sejatinya skill tadi akan terus berubah dibandingkan sebuah growth mindset yang fundamental. Tujuan menyimak saya adalah untuk mendapatkan cara pandang baru dan menangkap isi atau pesan dari narasumber. Untuk penilaiannya dari pembicara, karena beliau adalah seorang motivator, maka tidak dipungkiri bila beliau dapat memotivasi semua kalangan tentang growth mindset yang beliau punya. Untuk menyimak, saya sendiri menyimak melalui media sosial YouTube. Untuk bahan simakan isinya tentang apa yang salah dari pendidikan formal. Apakah pendidikan itu mengajarkan growth mindset atau critical thinking sebagai sesuatu yang fundamental, karena skill sejatinya akan terus berubah. Dan yang terakhir, bahan lisan atau media itu tidak langsung, karena saya mendapatkan lewat HP. Kemudian video hasil simakan yang saya buat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat mengubah cara berpikir kita tentang sistem pendidikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.